Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah upaya melawan terorisme dan radikalisme saat berbicara dalam Arab Islamic America Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi Arab Islam Amerika di Conference Hall King Abdul Aziz Convention Center, Riyadh, Arab Saudi. Dan rekan saya, Carlos Michael akan menyampaikan sejumlah poin penting cara Jokowi memberantas terorisme dan radikalisme. Silakan, Carlos. Ya, Valerina, pertama adalah cara Jokowi melawan terorisme. Kita lihat di sini adalah yang pertama yang disampaikan oleh Presiden saat berada di Riyadh adalah umat Islam sedunia harus bersatu untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Dan kemudian Jokowi mengatakan pentingnya kerjasama pemberantasan radikalisme dan terorisme harus ditingkatkan termasuk dalam hal pertukaran informasi intelijen, pertukaran penanganan foreign terrorist fighters, dan peningkatan kapasitas. Negara-negara di dunia berupaya menghentikan aliran dana kepada kelompok terorisme yang ada. Lalu selanjutnya kita lihat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa akar persoalan terorisme harus diselesaikan dan ketimpangan sosial serta ekonomi harus diakhiri, diiringi dengan kebijakan penguatan ekonomi inklusif bagi kelompok yang rentan terjun ke dunia radikalisme. Selanjutnya, poin keempat yang disampaikan oleh Presiden yakni setiap negara di dunia berani menjadi part of solution, bukannya part of problem dalam hal pemberantasan terorisme. Lalu bagaimana kemudian melawan radikalisme? Ini yang disampaikan oleh Presiden dan sudah dilakukan di Indonesia. Yang pertama adalah radikalisme diberantas melalui pendekatan soft power, bukan hanya hard power. Pendekatan soft power melalui keagamaan. Dan tentunya yang selanjutnya adalah soal radikalisme dapat diberantas juga melalui pendekatan dengan dua ormas besar yang ada di Indonesia. Selama ini kita tahu ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama agar terus mensiarkan Islam yang damai dan juga Islam yang toleran. Lalu selanjutnya untuk melawan radikalisme di Indonesia, Presiden juga menganjurkan pendekatan melalui keluarga untuk para mantan terorisme yang telah menjalani program deradikalisasi atau juga mereka yang sudah sadar dan kembali ke jalan yang benar. Lalu kemudian yang keempat, untuk kontra radikalisasi, pemerintah merekrut para netizen muda dengan follower yang banyak untuk menyebarkan pesan-pesan damai. Bahwa pesan-pesan damailah yang harus diperbanyak, bukan pesan-pesan kekerasan. Sebab menurut Presiden, setiap kekerasan akan melahirkan kekerasan baru. Itulah beberapa cara untuk menangani terorisme dan itu sudah disampaikan dalam forum besar Arab Islam Amerika yang berlangsung di Riyadh. Valerina. Terima kasih Carlos atas informasi yang Anda sampaikan. Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Saya ke Pak Ansat, Mbak. Ini kalau tadi katakan umat Islam sedunia harus bersatu untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Kenapa ini harus digarisbawahi, harus bersatu seluruh dunia? Itu kuncinya. Kalau kita lihat seperti Amerika, Trump itu kan fokusnya dia terorisme. Nah, bagi umat Islam sedunia itu menyadari terorisme itu dari mana? Terorisme itu didasari paham radikalisme. Radikalisme tidak bisa dengan kekerasan fisik, tapi harus melalui jalan persuasif, dialog keagamaan di sini. Apa yang harus didialogkan di situ? Saya kira para kepala negara yang berkumpul kemarin itu di Riyadh semua serba sadar. Saya pernah diundang di Riyadh situ berdialog dengan para ulama yang menangani para napi terorisme itu di sana. Ya. Jadi dalam deradikalisasi persuasif itu yang penting adalah bagaimana sepakat seluruh umat Islam tentang substansi dari paham radikal ini. Selama ini menurut Anda belum ada kesamaan prinsip mengenai apa yang dimaksud dengan paham radikalisme ini? Belum begitu nyata dan begitu kompak disuarakan bersama. Yaitu adalah radikalisme yang mengatasnamakan agama itu, substansinya itu yang paling utama itu satu, yaitu yang mereka sebut paham takfiri. Paham takfiri itu yang mengkafir-kafirkan. Nah, ini substansi yang paling pokok menurut para ulama itu. Kenapa? Secara agama
itu para ulama sudah melihat itu, ini semua dari paham takfiri. Itu mereka bisa menjelaskan mulai dari awalnya radikalisme itu, ada bahkan khalifah yang dibunuh. Itu pertama di-blame karena kafir. Nah, pengalaman kita, ya saya 12 tahun menangani ini, setiap aksi teror di Indonesia, apakah di Poso, di Jawa, di Jakarta ini yang terjadi ya, itu pasti dimulai dengan melabeli target itu dengan kafir. Oh dia kafir, halal darahnya, just do it. Kamu jihad, jihad itu membunuh. Jadi ini yang paling utama. Anda lihat dalam berapa bulan terakhir, itu kan di jalan itu rame, bahkan di panggung, kafir, kafir, kafir. Yang dikafirkan itu negara ini togut. Karena belum melaksanakan hukum Tuhan menurut versi mereka. Selama ini belum dilaksanakan, mereka akan terus berjihad dalam arti termasuk membunuh, berperang itu. Itu yang dilakukan Abu Bakar al-Baghdadi. Dan itu dikopi habis oleh kelompok-kelompok radikal kita di sini. Coba lihat seruan-seruan mereka di jalan dan di panggung. Kafir, khilafah, demokrasi itu nonsen. Khilafah jawabnya, wah hukum itu harus hukum dari sana. Tidak boleh manusia bikin hukum sendiri. Hukum dari sana ditegakkan oleh satu orang yang namanya khalifah. Itulah tujuannya mereka mendirikan khilafah itu. Dan yang paling bahaya betul seperti Pak Marsudi mengatakan, mindset mereka. Mindset mereka itu apa? Begini, mereka itu merasa dan mengklaim kebenaran beragama hanya menurut paham mereka. Yang lain salah, kafir. Mereka merasa paling memahami doktrin-doktrin agama, khususnya Quran dan hadis. Saking merasa pahamnya, mereka melunjak, merasa punya otoritas, menghakimi orang lain yang berbeda paham atas nama Tuhan. Lah, inilah yang bahaya sumber malapetaka di dunia ini. Jadi itu harus diluruskan. Mereka menganggap demokrasi ini adalah musuh besar. Inilah yang menjadikan orang jadi perang, padahal justru paham radikal itu yang tidak tepat, dan bahkan kemudian memunculkan semacam stereotipe bahwa teroris itu identik dengan teroris dan Islam begitu ya, sehingga akhirnya kemudian Presiden Trump sendiri sempat mengatakan mengancam masuknya imigran Islam ke sana kan? Ya, itu ya lebih sadis lagi dulu si Mas Bush itu. Bahkan kenapa Mas Bush? Dia menyatakan ini perang agama, Islam itu adalah teroris. Nah, kita semua ya bekerja keras itu meyakinkan, ya saya dengan beliau itu sampai ke Eropa sana kita berbicara di berbagai forum. Islam itu bukan terorisme, Islam sangat mengutuk aksi-aksi teror, kekerasan itu. Tapi memang satu Mbak yang agak sulit selalu kita jawab, ya kenapa kita juga percaya Islam itu bukan teroris, tapi kenapa itu teroris? Tiap melakukan aksi selalu dia Allahu Akbar. Ini memang susah kita jawab. Jadi saya kira menurut kita sekarang, bagi kita umat Islam, tidak waktunya lagi kita hanya mendinai. Oh bukan teroris, bukan. Ya, tapi waktunya umat Islam dipimpin para ulama ini membuktikan bahwa Islam itu damai. Makanya sekarang toleran. ada ulama di sini ya. Jadi Pak, ini memang sebenarnya betul kata Pak Ansat Bae tadi, setiap melakukan kegiatan aksi terorismenya mereka kemudian melafalkan Allahu Akbar, yang sehingga akhirnya membuat stereotipe Islam dengan terorisme itu sama, itu semakin kuat. Nah, Anda melihat dengan adanya kondisi ini sebenarnya bagaimana cara kita di Indonesia bisa kemudian memisahkan itu? Ada minimal 3 hal yang harus diselesaikan, dan itu tidak boleh tidak. Apa itu? Karena 3 hal ini berangkatnya dari situ. Yang pertama adalah memberikan pemahaman tentang kafir, takfiri itu, kafir dengan benar. Siapa yang disebut kafir? Apa dan bagaimana hukum-hukumnya? Ini harus jelas. Kalau di dalam pesantren NU kan jelas. Oke, ada kafir misalnya. Tapi kan di situ ada kafir ahlu dhimmi. Itu tidak pernah disampaikan oleh mereka. Ahlu dhimmi itu namanya kafir, tapi yang tidak
bertentangan atau tidak menolak atau tidak memerangi kita. Lah itu kita bagaimana dengan mereka? Ya sudah kita lakukan bersama. Kita hidup bersama. Wong Rasulullah ketika membangun negara saja, negara Madinah itu isinya itu ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, ada Islam. Lah kebetulan kok sama ini di Indonesia, agamanya pun macam-macam. Iya. Lah bagi mereka ini rasanya kalau belum Islam semua, itu nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup dengan non-Muslim. Lah itulah maka kalau dianggap non-Muslim, dianggap kafir, terus boleh dibunuh. Jadi paham ini yang harus disampaikan kepada masyarakat terus. Nomor 2, tentang kenegaraan. Negara kita itu bentuknya apa? Kalau di Indonesia. Begitu pula yang di tempat-tempat di negara lain itu juga yang akan ke situ. Yeah. Negara kita itu bersumberkan dari apa? Nah, karena bersumberkan bukan dari Quran menurut dia, maka itu harus dilawan. Sementara di Indonesia bersumberkan dari nilai-nilai agama yang berdasarkan ketuhanan. Ini juga harus dijelaskan. Baik. Contoh saja ini, ada contoh satu yang menarik nih. Misalnya begini, apa ini bukan termasuk undang-undang yang bernilai ketuhanan? Misalnya ada undang-undang lalu lintas. Undang-undangnya namanya undang-undang lalu lintas. Untuk bagaimana masyarakat bisa aman, selamat kalau naik motor harus pakai helm. Ketika pakai helm, nggak pakai helm akan kena tilang oleh Pak polisi. Lah, ketika undang-undang ini bunyinya adalah undang-undang lalu lintas untuk menyelamatkan banyak orang. Pertanyaannya, apakah ini bukan syariah agama? Apakah agama tidak menyuruh untuk selamat? Agama kan menyuruh kita untuk menjaga keselamatan. Dengan cara itu, betapapun namanya undang-undang itu lalu lintas adalah ya sudah tidak bertentangan dengan agama Islam. Nah, ketiga itu hukum positif. Mereka itu menganggap hukum positif di negara mana saja termasuk di Indonesia adalah hukum positif yang disebut masih hukum tauhid. Lah maka kita sampaikan pelan-pelan hukum-hukum Indonesia, hukum-hukum positif kita yang tidak bertentangan dengan Islam, kan saya yakin rata-rata nggak bertentangan dengan Islam. Hukum ekonomi pasal 33 itu saja diambilkan dari sebuah hadis kok. Lah yang semacam ini kita edukasi masyarakat agar paham. Disinilah masuknya soft power NU tadi ya. Nah itu kira-kira. Baik. Nah kalau misalnya kita lihat sebenarnya kan sudah dikatakan juga tadi ada selain harus ada deklarasi bersama, kemudian juga ada pertukaran informasi intelijen dan juga kemudian selama ini kan dikatakan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dari negara-negara Timur Tengah untuk terorisme yang ada di sana. Nah kami akan membahas nanti Pak Ansar Pai apakah itu sudah berjalan apa belum. Nanti kami akan kembali saja di berikut info pemirsa. Kami harap menetap bersama kami.